Sebelum itu aku pimpin dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk datang kepada firman-Mu. Biarlah malam hari ini firman-Mu kembali menguduskan kami, kembali membawa kami mengenal Tuhan dan juga pergerakan-Mu. Tuhan, melalui firman ini kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman setiap hari. Tuhan Yesus, malam hari ini kami terbuka kepadamu. Amin. 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 Tuhan. Kita baca pasal 4 ayat 1. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya harusnya. Oke, pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 8 ya. Mulai dari aku, kita baca perikopnya sama-sama ya. B. Berperilaku untuk memancarkan ide Kristus. Amin. Amin. Ayat 1, oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Amin. 1 ayat atau 2 ayat, Ci? Oh iya, sorry, dua. Amin. Oke. 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Amen. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Amin. C. Menempuh kehidupan tersalib untuk menyatakan hayat kebangkitan oleh kekuatan dari harta dalam bejana tanah liat. Amin. Amin. Ayat 7. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Amin. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Amin. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. Ayat 15, sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Ayat berapa ya,
Kak tadi? Keluar aku 17 sekarang. lempar Jun. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini pasal 5. D. Rindu mengenakan tubuh yang sudah terubah. Ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Amin. Ayat 3 dan 4, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Amin. Amin. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Amin. Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Amin. Jadi pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 1 sampai 8 tuh lebih berbicara mengenai para rasul ya. Para rasul memancarkan Injil Kristus dengan cara apa? Dengan cara mereka memperhidupkan Kristus yang menjadi harta mereka selama mereka memberitakan Injil. Dan ternyata harta ini tuh dimiliki oleh mereka itu dalam bejana tanah liat. Jadi kalau kita tahu ya bejana tanah liat ini tuh gampang pecah kalau hancur ya. Dan kalau bejana tanah liat tuh appearance-nya tuh nggak begitu bagus. Tapi di dalamnya ada harta. Ya, kenapa di dalam bejana tanah liat? Karena Paulus dan juga rasul-rasul tuh melihat bahwa bukan masalah kita itu di luaran bisa bicara bagi Tuhan, di luaran itu banyak orang yang bisa terkesan dengan pembicaraan kita, tapi sebenarnya apakah kita ini menampilkan harta ya? Harta ini adalah diri Tuhan sendiri, ya, karena harta ini berasal dari Allah. Jadi ketika kita punya harta ini, ya, ketika kita kumpulkan harta ini di dalam bejana kita juga pasti bisa menjadi pelayan Kristus ya, bisa menjadi Injil Kristus. Dan ternyata Injil Kristus ini bukan hanya pembicaraan para rasul kepada orang-orang yang berdosa, tapi ternyata Injil Kristus ini adalah diri mereka sendiri yang memancarkan diri Allah. Ya, jadi tarafnya itu lebih tinggi ya. Tarafnya itu lebih tinggi. Kalau orang bisa membaptis orang lain dengan pembicaraan, tapi Paulus dan para rasul bukan hanya pembicaraan, tapi perilaku mereka itu memancarkan Injil Kristus. Bahkan harta ini, aku benar-benar terkesan sih, harta ini tuh membuat mereka itu benar-benar kuat ya. Di ayat 8 sampai 10 ya, dibilang, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi, nggak ada satu orang pun yang bisa lewat akan semua hal ini tanpa diri Tuhan sebagai harta ya. Karena nggak mungkin ada di antara kita ya, maksudnya secara alamiah ya,
ditindas masa sih kita fine-fine aja gitu ya, tapi kita pasti ada satu naluri yang mau bales lagi ya. Tapi kalau misalnya dilihat di ayat 8 sama 9 itu, pikiran para rasul tuh benar-benar positif ya. Ketika mereka ditindas, ternyata mereka nggak hancur terjepit juga. Ketika mereka habis akal, tapi ternyata nggak putus asa juga. Ketika ditinggalkan, kita juga nggak binasa gitu, walaupun ditinggalkan, walaupun dianiaya. Jadi benar-benar harta ini tuh memberi kekuatan yang melimpah-limpah di dalam diri para rasul. Ya, bahkan mereka bilang mereka membawa kematian Yesus ya. Bahkan sampai kehidupan Yesus, yaitu hayat kebangkitan itu bisa ternyata di dalam tubuh mereka gitu. Dan semua ini buat siapa sih sebenarnya? Semua ini adalah untuk jemaat ya. Pada saat itu sih di gereja Korintus, tapi hari ini sebenarnya firman ini juga untuk diri kita gitu ya. Harta ini sebenarnya udah kita punya di dalam diri kita, tapi limpah nggak? Nah, buktinya kalau limpah itu ya, kalau misalnya kita ditindas, kita dianiaya, kita ditinggalin, kita disalahpahami, kita dihianati, itu kita bisa tetap sukacita nggak? Kita masih tetap bisa doain orang itu apa enggak? Nah, kalau misalnya kurang bisa, berarti hartanya belum betul-betul limpah. Nggak apa-apa, karena kita kan hari ini kan masih dalam proses pembelajaran ya. Jadi ketika kita tahu ternyata harta ini belum limpah nih di dalam kita, kita harus kembali datang kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan memenuhi diri kita ya. Sampai satu hari ya kita menjadi orang yang di kemarin ya mencerminkan kemuliaan Tuhan ya dengan muka yang tidak terselubung ya. Jadi hari ini kuncinya adalah harta ini ya, harta di dalam bejana tanah liat. Jadi melalui hal ini Paulus dan para rasul juga memiliki satu pengharapan ya, karena mereka kan tahu ya, mereka tahu bahwa mereka ini kan sebenarnya adalah cerminan kemuliaan Allah. Dan suatu hari kelak gitu ya, mereka itu akan menjadi satu tempat kediaman yang kekal nih. Satu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu Yerusalem baru ya. Nah, oleh karena itu, mereka itu melihat semua beban berat itu bukan satu hal yang menyedihkan, tapi justru hal tersebut itu menjadi satu bekal bagi mereka, mempersiapkan diri mereka itu bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, hidupnya para rasul bukan hidup oleh diri mereka sendiri, bukan hidup oleh apa yang mereka lihat, tetapi hidup oleh iman. Karena mereka percaya, walaupun hari ini mereka dianiaya, mereka dilemparin batu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat beberapa rasul meninggalnya itu sakit ya, entah itu digoreng, entah itu disalib terbalik, itu kan satu penganiayaan badan yang sangat sangat mengerikan ya, sangat sakit. Tapi mereka tahu bahwa apa yang mereka harapkan itu lebih mulia ketimbang apa yang mereka alami pada saat itu. Ya semoga iman kita sampai sini ya, maksudnya sampai taraf, oh ya udah nggak apa-apa aku dianiaya, oh ya udah nggak apa-apa aku disalahpahami ketika aku bawa memberitakan Injil, ketika aku bawa teman datang kepada firman, yang penting ada satu pengharapan yang aku punya hari ini gitu, dan itu lebih mulia lah daripada penghinaan hari ini. Jadi melalui ayat ini juga harusnya kembali menguatkan kita ya, sebagai orang-orang muda, waktu kita masih banyak, tapi tar lagi memang Tuhan mau datang. Jadi di waktu-waktu akhir ini kita harus baik-baik memenuhi bejana tanah liat kita itu dengan harta ini. Supaya harta ini melimpah, sehingga apapun yang kita kerjakan itu adalah memancarkan Injil Kristus. Sampai satu tahap, kita nggak lagi hidup oleh apa yang kelihatan, tapi hidup oleh iman. Bahkan kita memiliki satu pengharapan bahwa kita ini kelak menjadi tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia ya. Jadi ya puji Tuhan, pengharapan kita itu benar-benar luar biasa. Orang di luar sana punya pengharapan jadi orang kaya, jadi selebgram, jadi tiktokers, jadi orang paling viral gitu ya. Tapi kita punya pengharapan yang lebih mulia bahkan bersifat kekal. Jadi nggak bisa dibandingin oleh hal-hal yang di luar ya. Itu sih dari aku. Kalau dari yang lain boleh sharing? Atau ada yang mau nanya boleh?
Amin. Iya, aku sedikit menikmati di ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai dengan 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Ya, di sini dikatakan bahwa kami senantiasa mau membawa atau menerima kematian Yesus, atau bagaimana kita menyaksikan Yesus tersalib, bagaimana diri kita juga telah tersalib, dan supaya kehidupan Yesus atau roh di dalam Yesus itu sendiri nyata atau benar-benar hidup di dalam diri kita. Kiranya dari ayat ini juga kembali menguatkan diri kita semua yang ada di sini, bahwa kematian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah supaya kita bisa merasakan atau menikmati roh yang ada di dalam diri kita ini, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan kiranya dengan kita memperhidupkannya, di sini juga dikatakan kita mau hidup ini terus-menerus. Terus-menerus itu berarti berkesinambungan gitu ya, terus-terusan berlanjut gitu. Dan di sini juga dikatakan bahwa supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin, ya tubuh kami yang fana ini. Oh Tuhan Yesus, ayat ini sangat manis gitu ya, sangat enak gitu, indah didengar gitu ya. Tapi apakah benar-benar kita lakukan gitu dalam kehidupan kita? Kembali lagi ini juga selain sebagai ayat yang indah atau yang sangat menerangi kita, tapi juga bisa menjadi ayat yang menjadi terang atau peringatan bagi diri kita. Kiranya dalam kehidupan kita ini kita bisa terus-menerus gitu ya, menyatakan atau mengekspresikan atau menampilkan bahwa ada Yesus ya di dalam tubuh kita atau di dalam hidup kita. Dan di sini aku juga menikmati di ayat yang ke-18-nya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Ya, di sini menikmati bahwa kami atau kita sendiri di sini mau melatih diri kita untuk memperhatikan atau mulai memberikan perhatian yang lebih itu terhadap sesuatu yang kekal atau terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Ini adalah maksud Tuhan Yesus itu sendiri. Dia mau menyatakan dirinya di atas diri kita, bahwa hanya Tuhan Yesuslah sendiri gitu ya, atau harta Tuhan Yesus itu sendirilah yang kekal atau yang abadi, kayak misal bumi bisa aja berubah gitu kan dengan segala isinya, tapi Tuhan Yesus itu sendiri adalah kekal. Dan kiranya juga dalam kehidupan kita, semoga Tuhan Yesus memimpin kita, membimbing kita agar kita bisa melihat sesuatu yang kekal ini atau yang mulia ini, yaitu diri Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ini perlu berlatih, nggak gampang juga, apalagi untuk mahasiswa atau misalkan untuk pelayanan, itu juga perlu kembali melatih diri kita. Dan kiranya hanya Tuhan Yesuslah yang memampukan diri kita, sehingga kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Aku juga menikmati ya Kak di ayat yang 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Amin. Kalau ayat ini juga aku diingatkan bahwa memang gitu ya, kehidupan kita sebenarnya di dunia ini sangat singkat gitu, tapi banyak orang yang masih belum sadar gitu bahwa lebih mempersiapkan kehidupan yang sementara daripada kehidupan yang kekal. Melalui ayat ini, aku juga diingatkan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, eh, memperbarui hidupku dari hari ke hari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi udah ini ya, supaya tadi aku juga terkesan ya, supaya manusia batinnya kita diperbaharui
dari hari ke hari melalui datang terus kepada Tuhan. Walaupun kita sibuk, tapi kita nggak boleh lupa datang kepada Tuhan sebagai harta kita ya. Amin. Amin. Sampai di sini ada yang mau tutup di dalam doa? Amin. Boleh, Ci. Oke. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ya Tuhan terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hidup di dalam diri kami, firman-Mu yang berbicara di atas diri kami Tuhan. Kiranya kami mau terus melatih diri kami, Kau yang pimpin kami Tuhan, untuk bisa terus memperbaharui roh dalam diri kami. Oh dan sebagaimana mestinya Tuhan. Kami juga mau Tuhan Yesus melihat yang kekal, yaitu hanya diri-Mu lah sendiri. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, hanya Engkaulah Tuhan, sehingga ini bisa terus dihidupkan dan dinyatakan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan berkati selalu Tuhan untuk Kak Maria dan Kak Eva, Tuhan Yesus, bisa terus tetap di dalam roh Tuhan, dan berkati juga malam istirahat kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin.